Selamat jumpa Dewan Juri. Selamat jumpa kawan-kawan. Selamat jumpa para hadirin. Perkenalkan, nama saya Radela Asyayumna Renata. Saya dari SDN 1 Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Teman-teman, pernah tidak kalian melihat monyet yang bisa meramal? Atau kera hitam yang bisa mengubah air biasa menjadi telaga obat yang harum? Hari ini saya akan membawa kita semua terbang menembus waktu, pergi ke sebuah kerajaan megah di tanah Parahyangan, Jawa Barat. Kita akan menyaksikan bagaimana ketulusan hati bisa mengalahkan sihir jahat, dan bagaimana rupa hewan yang ternyata menyimpan jiwa seorang pangeran tampan. Inilah legendaris Lutung Kasarung. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, bertahtalah seorang raja yang bernama Prabu Tapa Agung. Beliau memiliki 2 orang putri. Yang sulung bernama Purbararang dan yang bungsu bernama Purbasari. Keduanya sama-sama cantik jelita, tetapi sifat mereka jauh berbeda. Purbararang memiliki sifat iri dan serakah, sedangkan Purbasari memiliki sifat pemaaf dan bijaksana. Seiring perjalanan waktu, Sang Prabu lanjut usia dan tiba waktunya untuk turun tahta. Beliau menunjuk Purbasari untuk menggantikan kedudukannya. Kawan-kawan, hal ini membuat Purbararang iri. Menurutnya, ialah yang pantas untuk menggantikan kedudukan ayahandanya. Rasa iri membuat Purbararang kehilangan akal sehatnya. Dengan liciknya, ia mencoba mencelakai Purbasari dengan menemui tukang sihir yang terkenal sangat sakti. Dengan janji imbalan yang cukup besar, tukang sihir pun menuruti mencelakai Purbasari dengan ilmu hitamnya. Hai nenek sihir, aku butuh bantuanmu. Buatlah Purbasari menjadi buruk rupa, sehingga tidak ada lagi yang mengaguminya. Baiklah Tuan Putri, permintaanmu akan saya kabulkan. Dung. Dalam waktu sekejap, Purbasari bakal berubah jadi buruk rupa. Keesokan harinya, ketika bangun tidur, Purbasari mendapatkan kulitnya dipenuhi total hitam yang menjijikan. Apa yang terjadi denganku? Mengapa kulitku jadi seperti ini? Ya Tuhan, tolong hamba. Tuturnya panik. Kawan-kawan, mengetahui hal ini, Purbararang sangat bahagia. Ayahanda, pasti Purbasari terkena kutukan. Bagaimana mungkin orang yang terkena kutukan bisa menjadi ratu? Sang Prabu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pada akhirnya, Purbararang mengutus seorang patih untuk mengasingkan Purbasari ke dalam hutan.
Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampailah ia di hutan. Sang pati yang baik hati membuatkannya sebuah pondok yang terbuat dari akar dan dedaunan. Setelah itu sang pati berpamitan kembali ke istana. Tuan Putri, tabahlah dalam menghadapi cobaan ini. Kebenaran pasti terungkap. Jaga diri baik-baik, hamba undur diri. Terima kasih atas kebaikanmu, Paman Pati, ujar Purbasari. Seperginya sang pati, Purbasari tinggal seorang diri di hutan belantara. Kawan-kawan, bisa kita bayangkan seorang putri raja yang biasanya tinggal di istana sekarang tinggal di hutan tanpa pelayan. Memang sehari, 2 hari ia diliputi rasa takut dengan suara-suara binatang buas yang terdengar sampai ke pondoknya. Belum lagi hawa dingin yang menusuk. Tetapi hal ini lama-kelamaan membuatnya terbiasa. Ia mulai berteman dengan hewan-hewan penghuni hutan yang datang ke pondoknya. Bahkan ada seekor kera hitam yang selalu membawakannya buah-buahan yang segar dan bunga-bunga yang harum setiap harinya dengan setia. Hai Tuan Putri, tidak usah khawatir, aku akan selalu menemanimu. Kawan-kawan, ternyata kera hitam itu bukan kera biasa. Pada suatu malam, saat bulan purnama, ia bertingkah aneh. Ia mulai bertapa dan menyepi dengan musuhnya. Tiba-tiba, tanah di dekat bertapa berubah menjadi telaga dengan air yang jernih, berbau harum, dan mengandung obat. Keesokan harinya, Lutung menemui Purbasari. Ia mengajak Purbasari untuk mengikutinya sampai ke telaga. Hah? Mengapa aku baru mengetahui kalau di sini ada telaga yang berbau harum? Ah, ya sudahlah. Tapi aku ingin sekali mandi di telaga ini. Lutung berteriak dengan tanda setuju. Purbasari masuk ke dalam telaga dan ia menggosokkan tubuhnya dengan air telaga. Bubui bulan, bubui bulan sang rebentang, panon poe di sasate. Unggal bulan abdi teh yang unggal poe oge hade. Ajaib kawan, total di tubuhnya Purbasari tiba-tiba menghilang. Kecantikannya sudah kembali. Kawan-kawan, bisa kita bayangkan betapa bahagianya Purbasari. Lutung, lihatlah kulit tubuhku. Aku sudah tidak terkena kutukan lagi. Ini berkat dirimu yang sudah menemukan telaga ini. Terima kasih Lutung. Terima kasih Dewata Agung. Pada suatu hari, Purbararang bersama tunangannya Indrajaya dan para pengawalnya datang ke hutan. Ia ingin memastikan keadaan adiknya yang terbuang dengan kulit totol hitam yang menjijikan. Namun, apa yang dilihatnya kawan? Ia terkejut melihat kondisi adiknya yang segar bugar dan cantik jelita. Hah? Apa yang terjadi? Mengapa kulit tubuhmu sudah kembali seperti dahulu? Ini
Berkat Lutungkah, dia sudah menemukan telaga ini yang ternyata mengandung obat untukku. Berarti aku bisa kembali ke istana bersama kalian. Jawab Purbasari. Tidak, jika kau ingin kembali ke istana, kita harus beradu panjang rambut. Siapa yang paling panjang rambutnya, dialah yang menang. Tantang Purbarara. Kemudian mereka berdua melepas ikatan rambutnya. Ternyata rambut keduanya sama panjang dan indah. Tetapi Purbasarilah yang unggul. Purbarara mengaku kalah, tetapi tak mau kehilangan muka. Ia mengajukan persyaratan lain. Baiklah, untuk kali ini aku kalah. Tapi ayo kita bertanding lagi. Siapa yang memiliki tunangan paling tampan, dialah yang menang. Tantang Purbarara. Purbasari bingung. Jangankan tunangan, sahabat atau teman sejati pun tak punya. Dalam kebingungannya, Purbasari melihat di sampingnya ada seekor kera yang sedang berjingkrak-jingkrak. Tanpa berpikir panjang, Purbasari berkata, "Inilah tunanganku, Kak." Purbarara geli dan tertawa terbahak-bahak. Apa kau bercanda? Kera jelek itu mana mungkin mengalahkan tunanganku yang tampan ini? Tiba-tiba si kera bersemedi. Ajaib kawan, tiba-tiba total di tubuhnya Purbasari menghilang. Ada seekor lutung yang tampan, ia berubah menjadi pangeran tampan. Kemudian Purbasari melihat lutung itu. "Hah? Mengapa kau menjadi pangeran tampan?" "Ini berkat dirimu yang telah mencintaiku sampai mati." Kemudian Purbarara benar-benar terkejut. Ia meminta maaf ke Purbasari dan meminta untuk jangan dihukum. Kemudian mereka kembali ke istana. Istana kembali tentram dan damai. Purbasari dan suaminya hidup bahagia selamanya. Itu dia kawan-kawan cerita yang bisa saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh dong